apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang. Bersama saya Janet Lee, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 2 anggota komplotan pencuri sepeda motor di kota Palembang diringkus polisi. Komplotan ini telah mencuri di 80 lokasi yang berbeda. Kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi terjadi di Kabupaten Pali. Akibatnya terjadi antrean panjang kendaraan di SPBU. Tanaman bunga bangkai tumbuh di kebun milik warga di Kabupaten Ogan Ilir. Bunga bangkai ini pun mengundang warga untuk datang dan bersuah foto. Dua dari 4 komplotan pencuri sepeda motor di kota Palembang diringkus. Komplotan ini telah melakukan aksi kejahatan di 80 lokasi berbeda di kota Palembang. Penangkapan pelaku pencurian sepeda motor berlangsung dramatis. Saat polisi mendatangi rumah pelaku, pihak keluarga sempat protes sehingga terjadi ketegangan dengan polisi. Ditangkapnya sidik di Desa Mariana, Kabupaten Banyuasin ini berdasarkan keterangan rekannya bernama Andri, yang lebih dahulu ditangkap polisi di kawasan Ilir Barat 1 Palembang. Mereka adalah 2 dari 4 komplotan pencuri sepeda motor di kota Palembang. Dalam aksinya, komplotan ini kerap mengincar sepeda motor yang terparkir di minimarket. Komplotan ini telah melakukan aksinya sebanyak 80 lokasi berbeda di kota Palembang. Ada 2 tersangka, inisial S dan inisial A. Kemudian juga ada beberapa tersangka yang lain yang masih dalam pengembangan. Barang bukti yang kita sudah dapatkan ada 14 dan hasil pemeriksaan ada 59 TKP yang dia lakukan sampai saat ini. Nah, kemudian dari hasil pemeriksaan sebenarnya mereka telah melakukan kurang lebih 80 tempat kejadian. Bersama kedua tersangka, disita barang bukti sebanyak 14 unit sepeda motor hasil kejahatannya. 2 rekan tersangka yang masih buron pun hingga kini terus diburu polisi. Sementara atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal 363 tentang pencurian yang ancaman hukumannya paling lama 7 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. Kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi masih terus terjadi di Kabupaten Pali. Akibatnya SPBU yang masih memiliki stok BBM bersubsidi diserbu oleh warga. Kelangkaan BBM bersubsidi ini telah dirasakan warga Kabupaten Pali sejak 1 bulan terakhir. Antrean kendaraan mengular dari SPBU hingga ke jalan raya sepanjang 300 meter. Antrean panjang kendaraan ini terjadi di SPBU yang berada di kawasan Simpang Tais Talang Ubi, Kabupaten Pali. Pemilik kendaraan harus menunggu hingga berjam-jam demi mendapatkan BBM bersubsidi. Para pemilik kendaraan mengeluh sulitnya mendapatkan BBM bersubsidi di Kabupaten Pali. Bahkan, hampir setiap pagi SPBU tidak menjual BBM bersubsidi karena kehabisan stok. Menurut warga, kondisi seperti ini telah dirasakan sejak 1 bulan terakhir. Kalau keluhan kan kita rasakan sekarang kan memang langka di Pali ini, susah kan. Ada berapa pom bensin di Pali cuma 2 kan. Sedangkan kebutuhan masyarakat Pali untuk BBM ini kan sebenarnya kebutuhan prioritas karena itu menyangkut untuk mereka mencari bekerja, misalnya menyadap karet. Udah berapa lama terjadi Pak? Kurang lebih hampir 1 bulan. 1 bulan ya. Pihak SPBU mengaku hanya mendapatkan jatah solar maupun pertalite masing-masing sebanyak 8.000 liter per harinya dari pihak Pertamina. Stok kita, kalau untuk BBM solar, biasanya kita dapat pengiriman 8.000 per hari. Jadi yang kita salurkan sesuai dengan prosedur yang sudah dikasih sama Pertamina. Nah, untuk mobil kecil berapa, mobil besar berapa, kita sudah sesuai dengan yang dikasih sama Pertamina.
Sementara untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, petugas kepolisian disiagakan di setiap SPBU di Kabupaten Pali. Apalagi antrian di SPBU kali ini mengakibatkan arus lalu lintas di depan SPBU menjadi terganggu. Di sisi lain, warga berharap Pertamina dapat menambah kuota BBM bersubsidi di Kabupaten Pali agar antrian panjang tidak seperti ini lagi. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Sempat buron, seorang penipu terhadap tauke karet di Kabupaten Pali akhirnya tertangkap polisi. Modus yang digunakan pelaku yaitu pura-pura menjual getah karet dan meminta uang muka sebesar 40 juta rupiah. Kejar-kejaran antara penipu tauke karet bernama Nur Hasan alias Wisnu dan polisi terjadi di Desa Perambatan, Kecamatan Abab, Kabupaten Pali. Polisi mencoba mengejar pelaku setelah sebelumnya melakukan pengintaian. Tidak membutuhkan waktu yang lama, pelarian pelaku akhirnya bisa dihentikan dan polisi dengan mudah menangkap pelaku tanpa adanya perlawanan. Nur Hasan alias Wisnu merupakan penipu yang telah merugikan tauke karet bernama Mas Tony sebesar 40 juta rupiah. Penipuan ini dilakukan pelaku pada 1 Mei 2020 lalu dengan modus pelaku pura-pura ingin menjual getah karet seberat 20 ton terhadap korban. Pelaku kemudian meminta uang muka sebesar 40 juta rupiah, namun setelah uang muka sudah diberikan oleh korban, getah karet yang dijanjikan justru tak kunjung datang dan pelaku menghilang. Pelaku ini menghubungi korban via telepon, menyatakan bahwa dia memiliki tempat pengumpulan karet. Setelah itu pelaku menemui korban di rumah korban, minta uang muka sebesar 40 juta rupiah untuk meyakinkan korban disertai garansi dan materai. Dengan janji 2 minggu kemudian, namun setelah lewat dari janji yang disampaikan, sampai saat ini karet tersebut tidak pernah ada. Ternyata pelaku ini juga tidak memiliki usaha yang disampaikan. Selain pelaku, polisi turut mengamankan barang bukti kwitansi pembayaran dan sisa uang milik korban. Atas perbuatannya pelaku dijerat polisi dengan pasal penipuan yang ancaman hukumannya paling lama 5 tahun kurungan penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. 2 orang pekerja tertimpa reruntuhan bangunan yang sedang diperbaikinya di Kota Palembang, Sumatera Selatan pada Senin siang. Akibatnya 1 orang pekerja tewas sedangkan 1 orang lainnya mengalami patah kaki. Kedua pekerja yang sedang memperbaiki sebuah rumah di kawasan Jalan Keuangan Palembang pada Senin siang tertimpa reruntuhan bangunan yang sedang mereka perbaiki. Akibatnya seorang pekerja bangunan bernama Efriadi tewas di lokasi kejadian dengan kondisi kepala lebam. Dengan rekannya, Arif, mengalami patah tulang kaki kiri. Proses evakuasi jasad korban Efriadi berlangsung dramatis karena berada di lantai 2 rumah. Bahkan petugas harus mengangkat beberapa material bangunan yang menimpa tubuh korban. Jasad korban akhirnya bisa dievakuasi setelah tim SAR bekerja lebih dari 1 jam. Kami dapat informasi dari warga di sini bahwasannya ada korban yang tertimpa runtuhan. Korban tersebut adalah tukang yang sedang mengerjakan bangunan 2 lantai. Alhamdulillah, tadi tim sudah menyelesaikan tugasnya evakuasi dengan proses yang cukup lumayan. Kita sampai memasang wrapping pad untuk mendongkrak fondasi seluk di atas itu yang menimpa korban. Jadi kita grill gitu aja. Apa yang roboh, Pak? Dak dalam. Posisi teman kakak yang 2 orang itu? Yang 2 orang di pojok yang ketimpa itu. Bagaimana timpanya, Kak? Sini, yang 1 kaki katanya. Jadi langsung kita teriak atau seperti apa evakuasi tadi, Kak? Tolong tapi tidak bisa lagi, tidak bisa nolong lagi. Berat itu ya? Berat, kan? Iya. Itu yang roboh itu yang baru dibangun atau bangunan lama, Kak? Baru dibangun. Selanjutnya jasad korban langsung dilarikan petugas ke Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan Palembang untuk dilakukan autopsi. Sementara penyebab reruntuhan bangunan ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian dari Polrestabes Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.